Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Guntur, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu apa ya? Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Terus, kenapa harus ada perencanaan sumber daya manusia? Karena perencanaan membantu untuk mengetahui ketidakpastian di waktu yang akan datang, dan oleh karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya manusia mereka yang terbatas secara efisien dan efektif. Dengan perencanaan sumber daya manusia, perusahaan mendapatkan banyak manfaat. Memperbaiki penggunaan sumber daya manusia, memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien, melakukan pengadaan karyawan-karyawan baru secara ekonomis, membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lain. Lalu, bagaimana melakukan perencanaan sumber daya manusia? Yang terlebih dahulu harus kita pahami perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan permintaan sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas yang diminta, suplai sumber daya manusia, dari mana saja sumber daya manusia didapatkan, yaitu dari internal dan eksternal. Sistem perencanaan meliputi estimasi permintaan dan suplai karyawan. Ada 4 kegiatan yang saling berhubungan. Permintaan sumber daya manusia. Permintaan atau kebutuhan sumber daya manusia organisasi di waktu yang akan datang adalah pusat kegiatan perencanaan kepegawaian. Hampir semua perusahaan harus membuat prediksi kebutuhan-kebutuhan karyawan paling tidak secara informal di waktu yang akan datang. Dan di antaranya harus menganalisis penyebab timbulnya dan peramalan permintaan sumber daya manusia. Nah, sekarang apa saja sih penyebab timbulnya permintaan dan teknik purchasing sumber daya manusia? Penyebab timbulnya permintaan: lingkungan eksternal, ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, persaingan, organisasi, rencana-rencana strategik, anggaran atau budget, forecast penjualan dan produksi, desain organisasi dan pekerjaan, perluasan usaha, persediaan karyawan, yaitu pensiun, permohonan berhenti, pemberhentian, terminasi, kematian. Teknik forecasting atau peramalan. Teknik-teknik forecasting untuk estimasi kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Ada ahli, yaitu teknik DLP, survei ahli secara formal, keputusan informal dan segera, analisis tren, analisis statistik, rasio produktivitas atau standar-standar, ekstrapolasi, indeksasi, dan juga ada lainnya, analisis anggaran dan perencanaan, analisis usaha baru, analisis beban kerja, dan pendekatan normatif. Suplai sumber daya manusia.
Ada dua suplai, yaitu internal dan eksternal. Untuk survei internal yaitu dari karyawan itu sendiri, sedangkan eksternal dari orang-orang pasar tenaga kerja. Internal. Estimasi suplai internal adalah lebih dari sekedar menghitung jumlah para karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan-kemampuan para karyawannya. Eksternal. Tidak setiap lowongan dapat dipenuhi dengan persediaan karyawan sekarang. Kebutuhan tenaga kerja harus dipenuhi dari sumber suplai eksternal, dapat diperoleh dengan menganalisis pasar tenaga kerja atau labor market. Sistem perencanaan sumber daya manusia. Sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi estimasi permintaan dan suplai karyawan. Sistem ini terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubungan dengan terpadu. Ada 4 kegiatan dalam sistem perencanaan sumber daya manusia, yaitu inventarisasi persediaan sumber daya manusia, forecasting atau peramalan sumber daya manusia, penyusunan rencana sumber daya manusia, pengawasan dan evaluasi. Cukup sekian penjelasan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.